Salam semuanya. Salam. Diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Selamat malam Pak Guru dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah sudah selesai ya, cuma tunggu tunggu wisuda saja. Ada berapa? 16 orang ya. Dan itu adalah langkah awal kalian di melayani. Selama 4 tahun di sini dibentuk. Ketika dibentuk baru melangkah untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu pada malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terambil dari Yesaya 55 ayat 6. Satu ayat aja. Yesaya 55, Yesaya pasal 55 ayat 6. Satu ayat kita baca bersama-sama. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Satu ayat aja ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama Ia dekat. Nah, hari-hari ini banyak sekali persoalan, bahkan juga virus-virus yang ada, bahkan juga persoalan ekonomi, bahkan dari virus bisa banyak sekali perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan, bahkan juga ada PHK di mana-mana. Tapi kita nggak tahu, ya. Saya kemarin dengar katanya perusahaan teman saya sudah mem-PHK atau sudah dirumahkan, mereka tidak katakan PHK, dirumahkan 500 orang. Ya kan? Itu baru satu perusahaan. Di Indonesia mungkin 3 juta perusahaan. Tapi mereka hanya karena satu virus, ya kan? Itu persoalan bagi kita, bagi Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh atau kita tidak mencari Tuhan, kita akan bermasalah atau kita akan mengalami satu tekanan hidup, tekanan depresi. Karena Tuhan gimana nih? Jangankan saya mau kerja, mau melayani Tuhan aja tidak bisa. Kita sekarang diatur oleh PSBB, bahkan di gereja juga ada yang sudah beribadah tapi masih ikut PSBB dari Pemprov DKI ya. Ada juga yang belum, ya kan? Seperti GBI Sangkakala belum beribadah. Tapi kita di sini, kita sebagai anak Tuhan, kita harus bijaksana dan kita juga harus ya, menerima itu. Jangan ketika kita punya masalah, lalu kita lari dengan masalah. Tapi kita tetap harus semangat ya, terutama yang bagi 16 orang yang sudah wisuda, sudah ujian skripsi dan mau wisuda nanti, dan percaya mereka tetap semangat. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya akan memberikan tema pada khotbah pada malam hari ini, masa kemurnian iman percaya kita. Jadi di tengah-tengah persoalan bangsa dan persoalan kita, bahkan gereja yang mengalami yang namanya PSBB dalam ibadah atau tidak beribadah, atau juga mengalami, cuma kita harus Zoom untuk beribadah karena persoalan virus itu. Makanya ini satu masa yang namanya kemurnian iman kita. Kalau kita tidak kuat, ya sudah ya, tidak usah ibadah. Orang-orang ngelihat ini, ya kan? Kalau Zoom bisa kita punya channel, bisa. Tapi kalau kita tidak mengikuti, paling cuma bilang, oh iya dia lagi sibuk kali, iya. Oh iya kita lagi mungkin ada kegiatan yang lain. Tapi kalau kita di gereja atau harus ditempatkan di satu tempat, pasti kalau dia tidak datang atau teman siapa tidak datang, misalnya contoh saya tidak datang atau si Lius tidak datang, pasti kan ketahuan, iya. Tapi kalau kita cuma dengan Zoom yang datang, siapa yang marah? Nah, oleh karena itu, disinilah masa-masa kemurnian iman kita.
Kalaupun kita yang seperti Rasul Paulus katakan, ketika aku tidak datang, aku mendengar, ya kan? Ketika aku datang, aku melihat. Kalaupun kita tidak ke gereja, tapi kita percaya. Itulah pemurnian kita. Jika kita tidak datang, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan mujizat yang terbaik bagi kita. Nah, ada satu kesaksian bagi kita. Memang kesaksian ini jangan kita yang tidak mendapatkan berarti Tuhan tidak menolong, bukan. Ketiga anak-anak yang tinggal di Bekasi, ya, saya bilang begini, kalau 2 bulan lagi GBI Sangkakala mau menolong kalian dengan sponsor Mangruko, ya, ini bukan kita bukan mengumbar bahwa gereja Tuhan, tapi dari hati, ya kan? Dan itu nyata, ya kan? Dan saya percaya itu suatu berkat buat anak-anak yang di rumah kita, ya, di Bekasi. Itulah pergumulan, karena ketika waktu pada saat mereka ini kadang-kadang mereka lupa, lalu kita belum bayar, ya, kan? Tapi itulah pergumulan, tiap malam kita berdoa, tiap pagi juga kita berdoa, hanya Tuhan memberikan berkat itu kepada kita. Saya dengan iman yakin 2 bulan lagi dengan rencana saya apa? Habis 2 bulan Agustus kita udah selesai semua. Saya dan Pak Guru, Pak Penny udah selesai, ya kan? Tetapi setelah kita selesai itu baru saya bisa. Katakanlah kita bisa melakukan untuk anak-anak, bukan untuk menggagalkan, tapi untuk kalau kita lihat dari manusia tidak yang lolos, tapi saya melihat itu kasih karunia Tuhan. Dan benar, pas saat kemarin teman-teman saya atau saudara saya mereka bilang sudah siap, nanti kita mereka dengan kita tim akan bantu. Tapi itu hanya kalau siapa setia dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan satu mujizat. Kita bisa melihat, kita juga bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Kalau kita tidak mengalami itu, ataupun kita mempunyai satu masalah, atau kita merasa, aduh gimana masalah bangsa ini, virus masih belum selesai, apakah kita mau melayani Tuhan? Apakah kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan? Nah, kalau kita mundur dari hal itu, ya mungkin juga kita tidak berkati Tuhan kalau kita mengatakan itu. Ataupun ada berkat-berkat yang sifatnya materi juga mungkin kita tidak dapat. Tapi bukan materi, bukan segalanya. Tapi itu mengikuti kita. Ketika kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang dianggap luar biasa bagi kita pada saat kita memberikan. Amin. Oke. Oleh karena itu, ayat tadi kita katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan, temui, berseru kepadanya selama Ia dekat. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. 1, jangan ingin melihat dan dipuji orang. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita mau beribadah ke Tuhan, jangan ingin dipuji dan ingin dilihat orang. Kadang-kadang kita terjebak dengan, aduh, saya WL-nya bagus, saya foto bagus. Saya kadang-kadang kalau harus foto, kalau istri saya kan kemarin dapat berapa? Iya kan? Kenapa? Supaya saya juga harus memperbaiki diri saya. Kalau misalnya dapatnya 50, berarti saya harus peningkatan. Harus belajar lagi. Ya, makanya jangan kita terjebak oleh hal-hal yang sifatnya materi, sifatnya lahiriah. Karena
Di Roma 12 ayat 2 katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Kalau dunia itu bicara kadang-kadang masalah kesombongan, masalah hebat atau tidak hebat, atau kaya atau miskin, itu dunia berbicara. Tapi kalau kita di sini, kita berbicara bagaimana kita memperkenalkan kepada Tuhan. Oleh karena itu ketiga masalah kita ada, atau masalah bangsa kita ada, kita cari Tuhan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, banyak sekali hal yang kita dapat. Berkat pun dapat, ya kan? Ya kan? Sampai hari ini kalian tidak kekurangan kan? Berkat yang sama juga kita tidak kekurangan bisa. Karena kenapa ada banyak Tuhan memintakan berkat-berkat bagi kita. Saya tadi sengaja dia naik ke lantai 3, oh luar biasa, iya kan? Tuhan memberkati. Karena kita mau cari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita bertemu dengan, sekarang ini kita sudah bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan pernah katakan ketika kalian sekolah di sini, sekolah di STT lalu, aduh saya belum tahu visi saya belum tahu tujuan saya. Dia harus mereview ulang. Apalagi yang sudah mau selesai, sudah selesai yang tidak wisuda aja, harus tetapkan visi untuk pelayanan. Amin. Harus tetapkan visi kalian. Karena ini adalah langkah awal untuk melayani Tuhan. Ya. Oke, yang kedua, kita harus banyak berdoa. Ketika kita melayani Tuhan, kalau kita tidak pernah berdoa, atau kita tidak pernah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, atau tidak pernah ada satu hubungan yang berkenan kepada Tuhan, sia-sia lagi. Kita nggak mungkin. Kita bilang carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, tapi kita tidak pernah baca firman. Ya kan? Harus baca firman supaya firman itu menghidupi kita, dan firman itu ada di dalam kita. Siapa yang kita lakukan berkat, bukan bagi kita aja, tapi bagi setiap orang. Seperti dalam Matius 6 ayat 5 dan 6. Tetapi jika engkau, coba baca dulu Matius 5 dan 6, bisa di layar. Matius 6 ayat 5 sampai ayat 5 dan 6. Matius 6 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah bersorak tapi letakkan kamu dengan diri dalam rumah ibadah dan barang yang di jalan raya, supaya kalian tahu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Tapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di sembunyi, maka Bapamu yang melihat yang sesungguhnya akan membalasnya kepadamu. Jadi jika dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang. Kadang kalau kita lihat di jalan-jalan ya, tadi saya lihat di YouTube ada yang berdoa di tengah jalan. Iya, dia berdiri di tengah jalan, mobil kiri kanan, itu maksudnya apa gitu ya kan? Supaya orang dilihat orang apa, emang sengaja gitu mau mati gitu ya kan? Ini seperti ayat ini yang kita akan gitu. Jadi sebenarnya Tuhan mau itu suka dengan hati kita yang bersungguh-sungguh, kita masuk ke kamar, kita tenang, supaya kita mengucapkan hati kita. Tuhan, aku butuh pertolongan. Tuhan, aku membutuhkan kasih. Penuhi aku dengan kerapan. Itu yang kita butuh.
Tapi kalau kita berdoa, kita orang sudah lihat, orang pasti bilang, yang lewat itu ya, katakan dia bilang, ih, luar biasa ya, dia berdoa, udah dapat upah, dia upahnya apa? Luar biasa ya. Benar nggak? Kalau kita berdoa orang nggak kelihatan, siapa yang mau bilang? Tetapi kita bisa lihat, nyatakan itu dengan kuasa kita. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selagi Dia berkenan. Nah, disitulah masa-masa kita sebagai orang percaya, Dia akan memulihkan iman kita. Apakah kita dilihat orang baru kita berdoa atau kita membaca firman? Atau ada sesuatu imbalan apa yang kita dapat baru kita mau berdoa? Saya bilang buat anak-anak, dan kalau orang suruh kita berjalan 1 kilo, kita harus berjalan 2 kilo. Supaya apa? Kita harus lebih, kekuatan kita lebih. Dan kenapa? Allah kita Allah yang besar, Allah yang mampu mengerjakan yang luar biasa dari apa yang kita kerjakan. Kita yang orang percaya harus yakin ini. Jangan lupa, saya kalau baca firman susah. Saya kalau bangun pagi-pagi itu susah Pak, mesti disiram tuh pakai air baru bisa. Saya kadang-kadang sekali-sekali kalau saya susah bangun pagi-pagi kan, saya ambil air di tangan, saya lempar itu, berkaget gitu kan. Saya tanya, kenapa kamu? Oh Pak, saya dari malam sampai jam 12 bertidur. Ya, jangan, kita kalau udah jam 10, jam 11 kita tidur, tapi masih juga mau tidur, akhirnya bangun terlambat. Jadi kebersamaan kita itu tidak ada. Bukan satu. Tetap katakan apa? Kita harus bersekutu bersama-sama. Ketika kita bersekutu bersama-sama, pasti ada menghasilkan sesuatu hal yang terbaru bagi kita. Dan hal ini juga satu kekuatan bagi kita. Kadang-kadang saya kalau baca firman sendiri, baca satu pasal atau satu ayat aja, satu pasal aja udah ngantuk. Tapi kalau baca bersama-sama, ada sama-sama kekuatan. Benar gak? Makanya tiap pagi dan tiap malam kita baca firman itu selalu. Begitu pun di sini, itu sebagai kekuatan bagi kita. Kalau yang terbiasa baca firman ya harus baca. Iya kan? Bahkan yang bangun pagi-pagi ya udah di piring. Ada yang sampai bilang, Pak, kalau bisa saya dihapus saja Pak. Bukan masalah dihapus, tapi tanggung jawabmu harus lakukan. Benar tak? Tanggung jawab. Dipiring sih gampang, dihapus gampang. Tapi kalau kita tidak pernah mau bertanggung jawab, kita tidak pernah mau melakukan sesuatu, itu pun juga kita tidak pernah mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Pertandingan kita tidak tahu kita apa itu, kita mendapat nilai yang bagus atau mendapat nilai yang kurang bagus. Tapi kalau kita bisa melakukan itu dengan setia sampai akhirnya, nilai kita akan luar. Dan Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai satu fakta. 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi upayamu tidak akan sia-sia. Bukti banyak. Kalau saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu saya masih umur kayak kalian, kalau kita sekolah SMP, banyak saya sharing dengan Pak Jun. Kadang-kadang kita mau jalan, mau naik bisa itu ongkosnya naik, datang bisa, pulang nggak bisa, ya kan? Kalian sini nggak usah datang pun bisa gitu ya kan? Orang tidak ada di sini, kita datang bisa, pulangnya nggak bisa. Makanya kadang-kadang pulang, gimana? Oke, saya bisa numpang. Ayo silakan. Yang punya mobil kita bisa numpang, ada yang punya motor. Tapi yang punya Tuhan mereka tuh baik-baik juga. Mereka dapat kasih karunia, mereka kita juga menikmati kasih karunia. Jadi jangan, kalau kalian sudah punya pelayanan, kalian harus mengkaderisasi anak-anak atau domba-domba yang kalian gembalakan.
kalian harus percayakan itu juga kepada mendidik mereka untuk menjadi duta supaya estafet nama Tuhan dimuliakan. Jangan kita cuma ketika kita punya ilmu kita tidak membagikan buat orang lain. Kita punya strategi-strategi untuk penginjilan, kita cuma kita akan injili mereka, dan kita juga harus mempersiapkan mereka supaya mereka juga bisa memberitakan kabar keselamatan. Apa yang kita terima, percayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Matius 9 ayat 36 katakan, ketika Yesus melihat orang banyak, dia tergerak oleh belas kasihan pada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini tugas kita. Jangan kita, aduh Pak, saya mau melayani aja susah. Di gereja kita belum buka sampai sekarang nih Pak. Iya kan? Bagaimana saya mau ngurusin jemaat saya atau mau saya pergi meninjau? Justru di tengah yang masalah seperti kayak gini, orang banyak lelah, orang banyak punya masalah, orang banyak terbeban, orang banyak mengalami persoalan hidup. Disitulah kita hadir. Ketika kita hadir, kita akan memberikan kabar keselamatan. Kita membawa ketika domba yang hilang itu, seperti Yesus katakan, dia pergi untuk mencari satu domba yang dia tidak memusingkan dengan 99 yang ada, tapi dia mencari yang terhilang. Itu tugas kita. Supaya apa? Jangan mereka tersesat. Karena itu tugas kita sebagai anak Tuhan, sebagai nanti ya seperti Pak Erwin, Pak Aman yang menjadi gembala, itu kan Novel yang menjadi gembala. Jangan sampai mereka tersesat, ya kan? Yang satu hilang kita harus mencari. Jangan, masih banyak kok 99. Satu pun berharga. Ketika satu atau orang berdosa bertobat, beribu-ribu malaikat bersukacita, bersorak-sorak. Satu yang saya bilang 1 Korintus 58, 1 Korintus 15 ayat 58. Dari kaya muda. Mungkin orang bilang, si Erwin ini, si Suhar ini tidak terlalu terkenal, tidak bukan jadi pengkhotbah yang luar biasa, tapi dia bisa mengatakan firman dari nama Tuhan dimuliakan dan semua jiwa-jiwa dibenarkan. Kadang-kadang kita gereja besar, jemaat besar, tapi gembala aja tidak kenal dengan dombanya. Iya nggak? Saya tidak punya cita-cita untuk gereja besar. Gereja paling besar itu 300 sampai 500 orang itu tidak punya Tuhan. Itu bagus. Kalaupun besar kita bagi ibadah-ibadah gembalanya masing-masing gitu ya. Jadi bisa mengurusi. Kita aja yang ngurusin di sini 100 orang aja. 100 orang aja, 4 orang atau 7 orang, 8 orang sudah makan aja kadang-kadang, tapi puji Tuhan kali ini kita tidak pernah kelaparan. Kita mengandalkan Tuhan, kita tetap cari Tuhan ketika Dia tenang. Nah disitulah kemudian iman kita ternyata dilihat. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan menderita, kita sama melihat. Kita tetap mau mendidik setiap mahasiswa. Saya kalau misalnya, saya bilang buat istri saya, kalau saya melihat manusianya kecewa, ya kan? Kadang-kadang karakternya tidak sesuai, dia kan udah bilang udah pernah bikin, mereka bikin yang lain kan? Tapi kalau kita melihat Tuhan, hai sini, hai kamu yang berbeban berat, nah kita berbicara. Kita di sini STT ini, kalau Pak Jun, Pak Penny, Pak Jai, Pak Bram, Bu Jess melihat manusianya, ini capek deh, capek gue, ya kan? Tapi kita melihat itu
sebagai apa? Mari anak-anak yang kita kasih. Begitu aja. Seluruh anak-anak yang kita kasih supaya mereka akan menjadi yang terbaik. Mereka akan menjadi pemberita-pemberita kabar keselamatan. Jadi jangan ketika sudah lulus dari sini, aduh aku nggak balik lagi. Enggak. Ada ketua alumni kita di sini masuk dalam perkumpulan alumni supaya ada kegiatan kita bisa lakukan. Jangan sudah lulus pergi, pas giliran balik lagi sudah punya istri, sudah punya anak. Jangan masuk dalam grup alumni supaya ada pemberita apa dari kampus kita bisa komunikasi. Ada mungkin kalau misalnya sudah jadi kepala sekolah gitu ya kan, pasti anak-anak yang baru ini membutuhkan apa namanya, buku tulis atau buku pelajaran, itu bisa minta bapak guru, iya kan? Guru tolong dong. Oh saya nggak punya terlalu banyak Pak, tapi saya bisa berikan satu. Nama Tuhan mulia. Dia akan yang diberikan itu akan berdoa buat Pak Suar, iya kan? Iya. Siang malam. Ada amin? Amin. Oke, yang ketiga nih. Jangan kita sepelekan dengan ibadah kami. Jangan sepelekan dengan ibadah kami. Artinya ketika kita ada dalam tuntunan Tuhan, kita ada dalam proses, dalam segala macam proses ibadah, kita jangan sepelekan. Mungkin hari ini kita, aduh Tuhan saya dididik untuk menderita, bahkan juga saya harus makan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Seadanya kita, tapi itu satu proses. Karena saya bilang mahasiswa, penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kasih karunia dari Tuhan. Karena kita nanti akan dibina dan kita menjadi yang lebih, menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Kita bukan setelah 4 tahun proses belajar mengajar, proses di sini, bukan kita sampai sini belajar. Kita justru awal, ketika kita keluar dari sini awal lah kita punya pelayanan bebas untuk melayani. Jadi pendeta, jadi dosen, jadi guru, terserah. Di situlah kita bisa melihat iman saya bisa berbeda. Saya bisa mengatakan ini, membuktikan bahwa saya adalah yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan tugas amanat alumni. Roma 28 ayat 19-20. Terus ingat itu, setiap mahasiswa harus ingat Roma 28 ayat 19 itu harus tetap di sini. Jadi ketika kita pergi, saya harus memberitakan kabar sama. Kadang-kadang, wah saya kemarin cerita dengan siapa ya? Biasa orang kalau misalnya kita memberitakan kabar keselamatan itu pada waktu masih kuat, masih kaya, susahnya minta ampun. Kita tunggu aja pas sudah selangnya sudah di hidung baru kita doakan. Pasti dia nggak bisa nolak. Ya. Harus dengar, karena dia membutuhkan kasih. Karena tidak ada kasih yang lebih dari kasih Bapaknya kepada anak. Tuhan kepada kita itu yang luar biasa kasih itu. Jadi jangan pernah kita harus tetapkan langkah kita. Tetapkan langkah kita. Itu dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Ini menjadi Tuhan. Supaya iman kita tetap terjaga. Yang kedua, kita harus mendengar. Mendengar, bukan mempersembahkan. Kadang-kadang saya lihat ada banyak orang-orang kaya atau ada pendeta-pendeta yang kaya juga. Dia memasang asistennya di gereja, dia cari duit, iya kan? Itu pendeta yang kaya itu. Dia pasang asistennya di gereja sebagai ketua harian, lalu dia bisnis. Kita harus mendengar lebih baik daripada kita mempersembahkan. Ya kan? Kalau kita punya banyak uang, kita harus sembah.
persembahkan untuk pelayanan. Janganlah kita cuma mempersembahkan, tapi kita juga harus melakukan pemberitaan supaya Tuhan akan menilai iman kita, kemurnian iman itu nyata dalam kehidupan kita. Benar ya? Jangan sampai kita sudah punya ijazah, sudah punya titel, tapi masih aja kita tidak melakukan pemberitaan kabar keselamatan. Nah, oleh karena itu Ibrani 4 ayat 16 katakan, hampirilah kasihmu. Coba lihat ini, Ibrani 4 ayat 16. Coba. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oleh karena itu kita harus memiliki keberanian. Kita harus melakukan. Saya siap mati untuk Tuhan. Kita harus melakukan tugas kita sebagai yang dipilih Tuhan. Matius 28 ayat 19, pergi jadikan seluruh bangsa supaya kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih. Kalau kita cuma diam-diam, kita sarjana teologi, lulus dengan ranking 1, tapi kita tidak menggunakan itu sebagai tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ya kan? Ini seperti yang Paulus katakan, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Kita sekarang sudah dipercayakan Tuhan, sudah dibentuk 4 tahun di sini, otomatis kita sudah dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar-besar. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah, saya mau ketika saya keluar dari sini saya mau pergi, nanti setelah saya sukses baru saya balik. Kita pergi tapi kita punya tujuan. Langkah kita harus jelas, langkah kita harus tepat, dan tujuan kita fokus kepada pelayanan. Saya teringat kepada Pak Jun bilang, saya belum pernah dapat gaji dari hasil kerja, tapi Tuhan pernah. Saya ingat itu luar biasa. Kadang-kadang kita mau pikir, kalau saya melayani Tuhan, saya dapat apa nih? Ya kan? Saya bilang dalam waktu kuliah atau saya nasihatin mahasiswa yang semester 3 atau semester 4, saya pernah bilang, kalian keluar sarjana teologi, sarjana SPD, STH, atau master, MPD atau MTH, tidak pernah akan dapat gaji seperti kuliah di Trisakti lalu selesai itu ditempatkan di perusahaan perminyakan yang gajinya 20 sampai 30 juta. Tidak ada. Tapi kalau kalian mau melayani Tuhan dengan kasih karunia, kamu jam makan tetap dapat makan. Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kalian. Seperti di Matius 6 ya, ayat 34, burung di udaranya tidak pernah menabur, ya kan? Tapi dia menuai tepat pada waktunya. Semua itu dicari bangsa-bangsa, tapi Bapamu di surga tahu. Dia menuai. Ya. Saya kadang-kadang terheran-heran. Kenapa? Karena SPTH belum dapat ijazah lagi, udah dapat kerja, udah jadi guru, mau jadi capsek lagi. Luar biasa ya. Amin. Itu hal yang luar biasa loh. Orang di luar sana mau cari kerja susah.
Bahkan mereka pilih kerja, saya kan sarjana perminyakan, cocok lah kalau saya kerja di bank. Bang kasih saya kalau yang di teller itu 6 juta, kan cocok. Saya sarjana master perminyakan. Kalau saya bor minyak itu saya pernah ngomong dengan kita punya om, dia kerjanya itu diri dan tugasnya itu mencari minyak di dalam laut. Kalau dapat 1 titik, om itu dibayar dan gajinya 1 bulan berapa? 75 juta. Tapi endingnya apa? Sakit penyakit, bahkan istrinya meninggal. Tapi kalau kita cuma jadi capsek, gajinya 2-3 juta, kita memberitakan kabar keselamatan, itu puji Tuhan, haleluya, ya kan? Kita jadi capsek, nanti Tuhan berkati juga, punya pendamping, luar biasa. Ya kan, pendamping yang mengasihi Tuhan. Ayo kita berkati. Tapi kalau misalnya kita kerja di RIK atau Pertamina yang gaji 75 juta, kadang saya mau berlipat ke Bali sendiri, atau yang udah tunggu ada di sana tunggu ibu yang lain. Kan seperti kayak gitu, dunia seperti kayak gitu sekarang. Jadi kita bersyukur. Nah, kita bilang kebiasaan yang baik akan membawa yang baik juga. Kalau kebiasaan buruk akan kita melakukan pergaulan yang baik akan mendapatkan yang baik. Saya lupa ayatnya di mana ya. Tapi kita punya persekutuan di sini, misalnya kita tiap hari melakukan yang baik, pasti kita akan dapat yang baik. Damai sejahtera dan rahmat Tuhan itu melebihi dari kita punya segalanya. Dunia ini akan sementara aja, kita punya mobil, kita punya segala macam, tapi kita pasti dipanggil Tuhan, hanya kita punya tubuh itu 2x1 aja yang menempatkan. Tidak pernah bawa Mercy di samping. Bahkan deposito pun ATM-nya tidak dibawa. Buat apa? Ya kan? Tapi kalau kita dengan penuh keberanian menghampiri tak kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu mendapat pertolongan kita, sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Keempat, mari kita sebagai orang percaya jangan sepelekan ibadah kita. Langkah kita mendengar lebih baik dari mempersembahkan. Jadi kita harus mendengar firman Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan kepada kita lakukan. Jangan kita, saya tidak bisa bergereja hari ini, saya cuma bisa titip doa ya. Ada kayak gitu. Saya titip doa ya, dan ini pertuhan nanti saya transfer. Luar biasa sekarang kayak begini. Iya. Tuhan tidak berkenan kepada kita. Karena bukan persembahan yang itu. Tuhan itu hubungan kita dengan dia, supaya ada kasih kepada kita, supaya kita diselamatkan. Ya kan? Buat apa kita punya semua persembahan tapi kita tidak selamat? Kita tidak diperbaharui dengan sikap dan tindakan kita. Karena itu saya sekali ada anak-anak kami lah gitu ya, yang sudah lulus 16 orang ini, persiapkan bahagia. Fokus kepada apa yang menjadi tujuan kalian kepada Tuhan. Ketika kalian datang nanti sudah berapa tahun kemudian, Erwin yang saya lihat dulu udah lain nih, Nove yang kita lihat dulu itu lain sekali, udah luar biasa pelayanannya, udah jadi pendeta pengkhotbah yang besar. Pengkhotbah dengan kuasa yang besar, bukan pengkhotbah yang besar ya. Kalau pengkhotbah besar berarti badannya besar, tapi pengkhotbah yang kuasanya besar, iya kan? Kalau Nove apa? Kepala sekolah, bukan kepala sekolah yang besar, kepala sekolah yang luar biasa gitu ya, yang besar juga besar kuasanya. Ketika ngomongnya di pidato biasa di Senin kan, dia langsung semua pada
luar biasa. Itu yang dengan kuasa, dengan kekuatan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Oleh karena itu, seperti dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 ada Pengkhotbah 4 ayat 17. Pengkhotbah 4 ayat 17. Coba siapa yang bisa baca? Pengkhotbah 4 ayat 17. Pengkhotbah 4 ayatnya 17. Firman Tuhan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi kita harus tetapkan langkah kita. Kalau kita berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar firman Tuhan itu lebih penting, lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kita bukan bagian daripada itu. Orang bodoh itu di sana ya, kita anak Tuhan yang berkat itu. Hanya Pengkhotbah dikatakan kalau yang kita bukan menghampiri, mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan. Jadi kadang-kadang orang yang mempersembahkan korban itu hanya cuma menurut dia orang. Kita menyatakan kadang-kadang kita mempersembahkan itu untuk dipuji dia orang. Tapi kita di sini, kalau kita pun bisa melakukan sesuatu, itu karena Tuhan. Saya mencoba sedikit ya. Ketika mahasiswa tinggal di rumah, saya punya saudara mungkin itu Abraham itu nggak ada kerja tuh 14 orang di rumah tuh. Akhirnya mereka jadi datang. Mereka datang juga dengan tidak tangan kosong, mereka bawa makanan tiap hari Sabtu gitu ya kan. Bahkan itu mereka masuk sponsor. 14 orang mereka sponsor. Luar biasa. Ya puji Tuhan. Nah, karena mereka mengerti, mereka tahu ini lebih baik mereka melakukan itu karena Tuhan daripada mereka melakukan itu yang ya luar biasa. Saya percaya dari satu saat ini tadi kemarin si Yunus tanya Abraham beras masih banyak, dan kita dikasih beras 5 kilo makan belum bisa habis dari saudara kita gitu kan. Ya puji Tuhan. Ya artinya kalau kita sebagai anak Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan pas pada waktunya dia akan menolong kita. Luar biasa, saya sampai bingung gitu. Saya bahkan pas waktu kemarin itu saya cerita aja ya. Waktu kemarin, waktu 2 bulan yang lalu kita bikin kebun. Ada banyak teman-teman kita atau mahasiswa yang pas saya belum bayar buat juga telepon. Ya. Sudah saya bilang nanti bulan Agustus deh. Baru saya di bulan Agustus pas. Sebelum bulan Agustus lagi. Udah ada yang ya udah. Nanti kita ini melalui GB Sangkakala gitu ya, nanti GB Sangkakala yang atur lah gitu. Ya puji Tuhan, saya udah daftar nama-nama yang di Bekasi dan tempat kita ya, udah mereka nanti saya kirim aja melalui Pak Jun, nggak aman. Takutnya kalau kasih buat mereka ya nanti nggak nyampe. Bisa jadi. Amsyong. Tuhan haleluya. Dengan ada COVID masalah ini,
banyak kita punya persoalan di gereja, bahkan juga persoalan dengan keuangan. Ketika kita pergi dari sini, kita tidak ketemu dengan teman-teman, kita harus belajar dengan keadaan yang sempurna. Kita pindah, anak-anak yang pindah, kita diberkati juga. Bukannya saya yang menampung mereka diberkati, malah mereka yang ditampung diberkati. Begitu. Tapi saya juga menikmati berkat itu ya. Sama. Ya kita kembalikan kepada kasih karena semua itu bukan karena saya, bukan karena ini, tapi karena kasih. Ya bukan saya mau bilang, kok saya nggak dapat ya. Itulah mereka. Mereka yang mau. Ya sudah puji Tuhan. Ya itu juga membantu kan. Kalaupun misalnya yang lain sudah dapat, kalau yang belum dapat nanti kita juga bisa cari. Jadi berharap kepada Tuhan, fokus pada langkahnya. Tuhan pasti akan menolong dia. Amin. Tuhan berkati, selamat. Haleluya. Terima kasih pada malam hari ini yang dapat bisa kita sampaikan pada malam hari ini.